Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dan teman saya Siti Holila akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Rasulullah, sahabat, Umayyah, dan Abbasiyah. Masa Rasulullah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah. Periode pendidikan Islam di Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap sembunyi-sembunyi, tahap terang-terangan, dan tahap seruan umum. Tahap sembunyi-sembunyi. Rasulullah menerima wahyu pertama kali dari Allah pada saat beliau berumur 40 tahun, tepat tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah. Pada saat itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama kali turun pada saat itu adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah diperintahkan untuk membimbing dan mendidik umatnya. Pada awalnya, Rasulullah hanya menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi kepada kerabat dan keluarga terdekat dari Rasulullah. Pada saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid, Ummu Aiman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka semua disebut Al-Sabiqun Al-Awwalun, yakni kelompok yang pertama masuk Islam. Lembaga pendidikan Islam pada era ini adalah Dar atau Rumah Arqam ibn Abi Al-Arqam. Tahapan terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian dilanjutkan lagi dalam firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 214. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya kepada sanak saudara dekat Rasulullah. Perintah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak dan untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah, karena diyakini dengan dakwah tersebut banyak kaum Quraisy yang akan masuk Islam. Di samping itu, keberadaan rumah Arqam ibn Abi Al-Arqam juga sudah mulai diketahui oleh Quraisy. Setelah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Nabi, kufar Quraisy berusaha menghentikan dakwah beliau dengan cara mendatangi rumah paman Nabi untuk menukarkan Nabi dengan Al-Amarah ibn Al-Wahid Al-Mughirah, tetapi paman Nabi selalu menolaknya. Sampai pada suatu hari, ketika segala bentuk bujuk rayu tidak berhasil, mereka melakukan kekerasan dengan melakukan penindasan dan membunuh para budak yang masuk Islam. Pada saat perlakuan Quraisy semakin kuat dan semakin keras, 2 orang terkuat dari suku Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar ibn Al-Khattab. Dengan masuk Islamnya kedua tokoh besar tersebut, posisi Islam semakin kuat. Dengan menguatnya posisi Islam, memperkeras reaksi kaum Quraisy. Mereka menempuh cara baru untuk melumpuhkan kekuatan Nabi Muhammad yang bersandar pada Bani Hashim. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah dan membuat kesepakatan untuk menghadapi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi kesepakatannya tersebut adalah larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah dan berbicara kepada mereka, kecuali mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Tahapan seruan umum. Hasil seruan dakwah secara terang-terangan yang terfokus pada keluarga dekat kelihatannya belum maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus pada keluarga dekat beralih kepada seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Seruan dalam skala internasional tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Sebagai tindak lanjut dari perintah Allah tersebut, pada musim haji, Rasulullah mendatangi kemah-kemah para jamaah haji untuk berdakwah. Pada awalnya, tidak banyak yang menerima kecuali sekelompok jamaah haji dari Yastrib, yaitu kabilah Kharaj, yang menerima dakwah secara antusias. Dari sinilah sinar Islam memancar keluar Mekah. Pendidikan Islam periode Mekah. Pada masa Rasulullah di Mekah, kurikulum pendidikan Islam difokuskan pada akidah dan akhlak. Rasulullah menekankan pentingnya keimanan dan perilaku yang baik untuk membentuk akhlak umat. Materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam pada fase Mekah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, materi pendidikan tauhid atau keyakinan, kedua, materi pengajaran Al-Quran. Materi ini dapat diperinci lagi menjadi 2 bagian, yaitu materi baca tulis Al-Quran
imla, dan iqra. Yang kedua, materi pemahaman Al-Quran. Metode pengajaran: 1. Metode ceramah, 2. Dialog, 3. Diskusi atau tanya jawab, 4. Metode perumpamaan, 5. Metode kisah, 6. Metode pembiasaan, 7. Metode hafalan. Lembaga Pendidikan Islam, Rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari tekanan dan ancaman kaum Quraisy, tetapi juga sebagai taktik dan strategi untuk mengatur dan menyusun kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan lebih lanjut. Sehingga akhirnya nanti terbentuklah masyarakat baru yang di dalamnya bersinar kembali mutiara tauhid, warisan Ibrahim yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah. Aktivitas Nabi di Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah pada hari Senin tahun 622 Masehi. Ada dua aktivitas yang sangat penting yang beliau lakukan setiba di Madinah, yaitu pertama, mendirikan masjid, dan kedua, pembentukan negara Madinah. 1. Mendirikan masjid. Dalam perjalanannya ke Madinah, Rasulullah singgah di Bani Al-Najjar pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, bertepat dengan 27 Desember 622 Masehi. Tatkala unta beliau tunggangi berhenti dan mendorong kakinya di hamparan tanah di depan rumah Abu Ayyub. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid di tempat mendorongnya kaki unta yang ditungganginya dari Mekah. Tanah tersebut dibeli Rasulullah dari pemiliknya, dan Rasulullah ikut mengangkat batu pada saat mendirikan masjid. Setelah selesai pembangunan masjid, maka Nabi Muhammad SAW pindah menempati sebagian ruangannya yang memang khusus disediakan untuknya. Demikian pula di antara kaum muhajirin yang miskin yang tidak mampu membangun tempat tinggalnya sendiri, dibangunkan pula tempat tinggal di samping masjid, dan mereka ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahl As-Suffah. 2. Membentuk negara Madinah. Aktivitas Nabi selanjutnya dalam membina dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Islam yang baru tumbuh tersebut. Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan sosial dan satu kesatuan politik, kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda dengan membawa adat kebiasaan yang berbeda sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam berasal dari suku-suku bangsa yang sering berselisih. Setelah Nabi membangun masjid dan menyiapkan tempat tinggal untuk Nabi, maka selanjutnya Nabi membentuk masyarakat yang bersatu dan berdaulat ke dalam dan keluar, yang dituntun oleh suatu perjanjian tertulis yang disepakati oleh semua pihak. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya merupakan satu negara yang makmur. Ibu kotanya Madinah dan kepala negaranya adalah Rasulullah. Pelaksanaan pemerintah dan penguasaan mayoritas adalah orang-orang muslim. Untuk mengatur jalannya pemerintahan, maka Nabi Muhammad membentuk suatu konstitusi yang disebut Konstitusi Madinah. Pendidikan Islam periode Madinah. Jika pada periode Makkah, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih memfokuskan pada penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Materi pendidikan Islam: 1. Pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antar kaum muslim. Kedua, pendidikan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pendidikan kesejahteraan keluarga kaum kerabat. Metode pengajaran: ceramah, diskusi, hafalan, dan keteladanan. Lembaga pendidikan Islam, masjid, dan kutab. Kita masuk kepada pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau tidak meninggalkan pesan apapun sebagai penggantinya. Kemudian, ketika Rasulullah wafat, masalah tersebut cukup serius dibicarakan oleh kaum muslimin. Terutama para pemuka Islam itu sepakat bahwa pengganti beliau disebut sebagai khalifah. Nah, khalifah di sini itu hanya bertugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan, bukan sebagai atau bukan menggantikan sebagai nabi dan rasul. Sebab kan Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang memang akhir zaman, yang artinya penutup para nabi. Dan setelah nabi ini udah nggak ada nabi-nabi lagi. Nah, ketika Rasulullah wafat itu, Rasulullah tidak meninggalkan apapun, melainkan ia hanya menitipkan sebuah amanah. Amanah ini seperti kayak kepemimpinan. Khulafaur Rasyidin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, periode tahun 632 sampai 634. Yang pertama, kondisi masyarakat pada masa Abu Bakar. Oke, yang kedua, kita masuk kepada Khalifah Umar bin Khattab, periode tahun 634 sampai 644 Masehi. Pertama ialah kondisi masyarakat
pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar telah merasakan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin setelah Nabi wafat. Berdasarkan hal inilah, kemudian Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya ialah supaya tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, kita masuk kepada Sayyidina Utsman bin Affan, periode tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang pertama, kondisi masyarakat pada masa Utsman bin Affan. Utsman tidak langsung ditunjuk oleh Umar, akan tetapi hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Nah, jadi Sayyidina Utsman ini nggak langsung ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Beda ketika pada masa Sayyidina Abu Bakar menunjuk Khalifah Sayyidina Umar sebagai khalifah. Nah, tetapi pada masa Sayyidina Umar, ketika beliau menjelang kematiannya, Sayyidina Umar ini tidak langsung menunjuk Sayyidina Utsman, melainkan Sayyidina Umar melibatkan panitia 6. Nah, panitia 6 ini diantaranya seperti Sayyidina Utsman bin Affan termasuk, dan yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selanjutnya Sayyidina Tolhah, selanjutnya Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Kedua ialah perkembangan pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam ditinjau dari aspek lembaga, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih merakyat dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang mempelajari ajaran Islam. Karena pusat pendidikan lebih banyak, sebab pada masa ini, para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Masa Bani Umayyah. Pendidikan pada periode dinasti Umayyah telah ada beberapa lembaga seperti kutab, masjid, dan majelis tatra. Materi yang diajarkan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Metode pengajarannya pun tidak sama sehingga dapat melahirkan berbagai pakar ilmuwan dalam berbagai bidang tertentu. Pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah bersifat desentralisasi. Artinya pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota negara saja, tetapi secara otonom sudah dikembangkan di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada saat itu, pendidikan belum memiliki ketingkatan dan standar umur. Kutab atau maktab berasal dari kata kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kutab adalah tempat belajar menulis. Kutab merupakan tempat bagi anak-anak untuk belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Adapun cara yang dilakukan pendidik, selain mengajarkan Al-Quran, mereka juga mengajarkan tata bahasa serta tulisan. Di samping belajar membaca dan menulis, murid-murid juga mempelajari tata bahasa Arab, hadis, cerita-cerita Nabi, dan pokok agama. Ilmu yang diajarkan pada kutab awalnya adalah dalam keadaan yang sederhana, yaitu 1. Membaca Al-Quran dan menghafalnya, 2. Belajar membaca dan menulis, 3. Belajar pokok agama seperti cara berwudu, salat, puasa, dan sebagainya. Ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tinggi: 1. Al-Quran dan tafsirannya, 2. Hadis dan kodifikasinya, 3. Fikih atau tasyri'. Masjid dan majelis sastra. Masjid. Setelah selesainya masa pelajaran kanak-kanak di kutab, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilaksanakan di masjid. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya mampu dan tetap untuk mengajarkan atau memberikan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Umayyah, tempat pendidikan di tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutab adalah masjid. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Selain itu, mereka juga mempelajari ilmu umum seperti kesusastraan, gramatika bahasa, sajak, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Majelis sastra. Majelis sastra yaitu balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah yang dihiasi oleh hiasan yang indah, hanya diperuntukkan bagi ulama dan sastrawan terkemuka. Majelis sastra merupakan tempat untuk berdiskusi mengenai urusan politik. Masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, kurikulum pendidikan Islam tetap sama, yaitu Al-Quran dan hadis.
Namun materi yang diajarkan bervariasi dan para ahli menggunakan istilah al-madah untuk menyebut kurikulum. Materi pendidikan Islam, akidah, tafsir, fikih, hadis, bahasa Arab, sastra, ilmu hukum, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Metode pengajaran. Pertama, metode tradisional. Terdiri dari hafalan, keteladanan, dan diskusi. Yang kedua, metode modern. Terdiri dari logika, penalaran, dan praktik. Lembaga pendidikan Islam. Udab, masjid. Selanjutnya, kita masuk kepada pola dan perkembangan pendidikan Islam periode Abbasiyah. Berdirinya Daulah Abbasiyah diawali dengan dua strategi, yaitu dengan sistem mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia. Hal ini sudah berlangsung sejak akhir abad pertama Hijriah yang bermarkas di Syam dan tempatnya di Al-Hamimah. Sedangkan strategi kedua dilanjutkan dengan terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum resmi untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, berlanjut dengan peperangan melawan Daulah Umayyah. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor-faktor pendorong berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Yang kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dan ketiga, adanya dukungan dari Amawali atau non-Arab. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan. Dan kebudayaan Islam. Secara politis, para khalifah dibentuk oleh Muhammad bin memiliki keberagaman di seluruh negara Islam. Pada umumnya, rencana pelajaran tersebut mencakup beberapa mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang bersifat umum seperti Al-Quran dan kesusastraan, fikih, tafsir dan hadis, nahwu, shorof, balaghah, ilmu-ilmu falak, tarikh atau sejarah, ilmu-ilmu alam, kedokteran, dan musik. Selanjutnya ialah lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat pesat, sehingga anak-anak bahkan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan, melawat ke pusat-pusat pendidikan, meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu indikator berkembang pesatnya pendidikan dan pengajaran ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam dunia Islam, sebelum munculnya lembaga pendidikan formal, masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan selain tempat menunaikan ibadah, dan masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan, di antaranya tempat pendidikan anak-anak, tempat untuk pengajian dari ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok halaqah, tempat untuk berdiskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu pengetahuan,
dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Terakhir, lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah yaitu mencakup yang pertama, kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Yang ketiga, tokoh-tokoh kitab. Yang keempat, rumah-rumah para ulama. Yang kelima, majelis atau salon kesusastraan. Yang keenam, badiah. Yang ketujuh, rumah sakit. Yang kedelapan, perpustakaan dan observatorium. Dan yang terakhir, madrasah. Pada masa dinasti Abbasiyah, metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ialah metode lisan. Nah, metode lisan ini berupa dikte atau imla, ceramah atau asama, qiraat dan diskusi. Yang kedua, metode menghafal, merupakan ciri umum pendidikan pada masa ini. Murid-murid harus membaca berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka.